berbahagia kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, sejak ada yang namanya sosial media dan sejak yang namanya sosial media itu berubah dari tadinya isinya postingan foto liburan, foto acara bersama keluarga dan sebagainya, menjadi media berpolitik, isinya posting berita-berita politik dan opini. Saudara-saudara, setiap Desember itu ada postingan yang kurang lebih itu aja isinya, ya. Yang kalau buat saya salah satu yang tiap tahun itu lagi ya, bicara soal Hari Ibu 22 Desember. 22 Desember itu kan judulnya Mother's Day, padahal bukan. Dan saya sebetulnya juga nggak bisa terima karena sebetulnya 22 Desember itu kan Hari Perempuan Indonesia berpolitik tahun 1938 sebelum kemerdekaan. Lalu pada zaman Orde Baru diubah menjadi Hari Ibu, yang artinya ibu sebagai arti ibu biologis. Jadi upaya perempuan ke ruang publik dikembalikan lagi ke ruang domestik. Makanya jadi saya nggak ikut merayakan Mother's Day tentang 20 Desember. Lalu yang kedua, saudara-saudara, adalah sibuk soal tiap kali ini ya. Jadi selalu kan ada beberapa hari ibu bukan Mother's Day, itu selalu tiap tahun. Apa bosan juga. Lalu yang kedua adalah soal haram atau tidak mengucapkan Selamat Natal buat yang bukan Kristen. Lalu sekarang nambah lagi nih yang dari mulai beberapa tahun belakangan ini muncul, yaitu haram atau tidak boleh untuk orang non Kristen dipaksa pakai aksesoris Natal karena itu melanggar mencederai iman, kepercayaan seseorang karena dipaksa. Lalu biasanya kemudian bersoal lagi, itu aksesoris itu bukan aksesoris Natal. Orang Kristen itu nggak ada urusan sama rusa, ya nggak ada urusan sama Santa Claus dan sebagainya. Bosan nggak sih saudara tiap tahun itu lagi gitu ya? Kalau yang ngikutin, karena saya bosan juga, makanya Desember itu saya males buka-buka Facebook, Twitter ya, kurang lebih isinya begitu-begitu aja. Nah saudara-saudara, yang lebih kalau terkait dengan yang ketiga itu bicara soal Santa Claus dan sebagainya, saya lebih terganggu lagi karena memang benar Santa Claus itu gak ada urusannya sama orang Kristen. Dan berikutnya juga konsep Natal melalui Santa Claus itu salah kaprah. Dan ini dimulai sejak anak-anak. Sementara apapun yang sudah diajarkan, ditanamkan sejak anak-anak itu biasanya sampai dewasa, sampai tua susah diubahnya. Santa Claus biasanya dibilangnya apa? Ya kan? Selama setahun ini have you been a good boy, a good girl or not, ya kan? Kalau good boy, good child, kamu dapat hadiah. Kalau enggak, lalu cerita Santa Claus bergabung dengan cerita Sinterklaas dan soal Petit yang sebetulnya itu beda lagi, beda tradisi. Santa Claus dari Amerika Utara, Sinterklaas itu dari Belanda. Jadi ceritanya digabung ya kalau kita di Indonesia ya. Jadi kalau anak nakal selain dapat hadiah masuk karungnya pit hitam, lalu digebukin pakai sapu lidi. Ceritanya udah digabung gitu. Saudara-saudara, saya keberatan karena pertama nggak ada urusannya dengan kisah Natal yang seharusnya kita rayakan dengan sungguh-sungguh. Juga karena tertanam dan di benak kita sejak kecil bahwa Natal adalah momen di mana kita collect rewards. Kita sudah baik sepanjang tahun dan ini Natal adalah saatnya kita mendapat hadiah. Hadiah di sini bisa berarti juga dalam arti jawaban doa kita. Keajaiban-keajaiban Natal, apalagi ditambah dengan film-film Hollywood soal Natal yang biasanya itu selalu ada miracle ya, ada kisah keajaiban pada saat hari Natal yang ribut, yang rumit dan sebagainya. Pada saat hari Natal tiba-tiba ajaib, ada aja kisahnya gitu ya, dibikin romantis gimana. Nah saudara, ini membuat kita memahami bahwa Natal ini adalah perayaan untuk orang-orang yang sudah baik sepanjang tahun. Padahal, coba saudara tanya sama anak kecil, sama anak-anak gitu ya, mungkin nggak sepanjang tahun sudah jadi anak yang baik tanpa pernah nakal sekalipun? Rasanya nggak mungkin ya kan? Anak kecil ini rasanya lebih jujur untuk mengakui nggak mungkin, pasti ada nakal. Nah apalagi kalau kita mau menyambut Natal dengan merasa bahwa kita sudah menjadi orang Kristen yang baik, ini
salah kaprah. Kenapa saudara-saudara salah kaprah? Karena justru sebaliknya. Peristiwa Natal terjadi karena manusia tidak mampu berbuat baik, terus-menerus hidup dalam kebobrokan moral, dalam dosa yang mengikat, yang menjerat, sehingga disitulah peristiwa Natal terjadi. Nah, kalau kita menyambut Natal selalu dengan merasa sudah baik, sudah layak, maka jadinya anomali, jadinya ironis, terbalik dari pesan Natal yang mula-mula. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak akan menyindir atau menyalahkan orang yang hanya datang beribadah pada saat Natal atau hari gerejawi, karena memang peristiwa Natal itu untuk semua orang kok. Untuk orang yang rajin ke gereja, untuk orang yang rajin pelayanan, untuk orang yang rajin berdoa, atau untuk orang yang ke gereja hanya kalau hari raya, atau ke gereja kalau hanya dipaksa, untuk orang yang juga yang mungkin imannya sedang di ujung tanduk, sedang ragu-ragu, untuk orang juga yang hidupnya juga mungkin jauh dari Tuhan. Natal adalah untuk kita semua, kabar sukacita untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, justru lebih kacau, lebih celaka kalau kita merasa kita sudah baik, karena artinya Natal tidak lagi kita perlukan. Natal yang pertama, tadi saya katakan di kata pembuka bahwa Natal yang pertama terjadi di tengah situasi yang tidak ideal. Ya, anak pertama dilahirkan di luar pernikahan. Dikatakan Yusuf dan Maria bertunangan, tunangannya Yusuf dan Maria tunangannya sedang mengandung. Saudara-saudara, tidak ideal. Demikian juga anak pertama ditaruh di palungan, lahir di rumah orang dalam perjalanan. Natal pertama juga terjadi di saat umat Israel sedang dijajah, hidup dalam kemiskinan, baik secara ekonomi maupun juga kemiskinan sebagai bangsa secara identitas. Tapi saudara-saudara, disitulah memang pesan Natal, bahwa Allah hadir dalam keadaan hidup kita yang tidak sempurna. Saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita dan juga hadir dalam hidup kita yang penuh skandal dan drama. Saya katakan tadi Yusuf dan Maria, memang mereka dikatakan adalah suami istri pada akhirnya. Tetapi di Injil Lukas dicatat, dan Injil Lukas ini cukup akurat dalam mencatat peristiwa sejarah, dikatakan bahwa Yusuf bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Dan kita tahu juga ada drama sebelumnya. Ketika Yusuf mengetahui Maria sudah mengandung, bukan dengan dia, maka Yusuf mau menceraikan Maria. Saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita merasa hidup kita penuh dengan kisah-kisah yang tidak membanggakan, dengan drama keluarga, drama persahabatan dan sebagainya, kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi dari peristiwa Natal yang pertama ini kita lihat bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan hadir dan Tuhan bekerja di dalam keadaan kehidupan pribadi yang tidak ideal, yang tidak sempurna, yang tidak membanggakan atau diceritakan. Tuhan hadir saudara-saudara di tengah keluarga saudara, walaupun mungkin hubungan sudah tidak terlalu harmonis, walaupun mungkin banyak salah paham, banyak percekcokan. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi, tidak peduli, dan tidak mau bekerja. Walaupun jangan dibalik logikanya ya, bahwa biarin aja berantem kan, Tuhan tetap hadir dalam keluarga kita. Jangan begitu. Tapi jangan merasa bahwa Tuhan tidak ada lagi ketika hidup kita tidak sempurna. Maka juga saudara-saudara berhenti berpikir mengharapkan bahwa hidup itu harus sempurna, baru saudara layak. Banyak orang yang berpikir hidupnya harus sempurna, keluarganya harus sempurna, baru berani ke gereja, baru berani melayani dan sebagainya. Gak ada saudara-saudara. Kalau semua orang dibuka pintu rumahnya dan diceritakan pergumulan mereka, tidak ada seorang pun yang hidupnya sempurna. Dan justru dalam ketidaksempurnaan itu Allah hadir dan bekerja. Saudara-saudara, Tuhan juga mengasihi dan hadir dalam hidup kita yang ada di pinggiran. Sama seperti Tuhan menyapa kaum gembala. Kaum gembala ini dikatakan mereka itu tinggal di padang gurun, tinggal di padang bersama dengan domba-dombanya. Mereka itu bukan sedang dinas
lalu berada di padang. Kaum gembala saat itu adalah kaum nomaden, orang yang benar-benar tidak punya rumah di desa apalagi di kota, tinggalnya nomaden bersama dengan kambing domba mereka. Jadi bisa dibayangkan bahwa kaum gembala ini bukan profesi yang ideal. Kemungkinan orang menjadi gembala entah karena keturunan gembala atau karena sangat terpaksa. Karena hidup di padang gurun, jauh dari sekolah, jauh dari rumah ibadah, jauh dari pasar dan kenyamanan kehidupan masyarakat. Saudara-saudara, tetapi Tuhan juga hadir. Tuhan hadir dan menyapa mereka yang ada di pinggiran, mereka yang ada di bawah. Maka kalau kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berhasil, ya bukan masalah tidak semangat, tapi tidak berhasil, bahwa checklist dari mimpi dan cita-cita kita kosong, nggak ada yang bisa kita katakan sudah tercapai. Ya, tahun 2016 sampai ganti jadi 2017, tapi masih banyak target yang gagal dicapai. Saudara-saudara, bukan berarti Allah tidak mengasihi dan tidak hadir dalam hidup saudara. Karena Allah hadir di tengah orang pinggiran. Dan saudara-saudara, kembali bicara soal gembala, kaum gembala ini bukan hanya bicara soal kemiskinan secara ekonomi, tetapi mereka juga dianggap miskin secara religius dan moral. Saudara-saudara, kehidupan gembala di padang gurun itu kehidupan yang keras, bukan kehidupan penuh dengan sopan santun, etiket dan tata krama. Karena ya satu, mereka bukan orang yang berurusan dengan jamu menjamu, juga tidak sekolah, tidak berpendidikan tinggi, mungkin juga tidak bisa baca tulis, tidak sempat pergi ke rumah ibadah karena tinggalnya di padang gurun, tidak bisa baca kitab Taurat sendiri karena tidak bisa baca tulis. Dan saudara-saudara, biasa juga mereka itu harus keras karena berhadapan dengan binatang buas dalam rangka menjaga domba-dombanya. Kita ingat kisah Daud sebagai gembala yang dibangga-banggakan. Daud itu jago berantem karena biasa melindungi dombanya dari singa, dari beruang dan sebagainya. Maka dia berhadapan dengan Goliat juga dia nggak takut mati, dia pakai batu aja dia berani berhadapan dengan raksasa perang. Tapi sebenarnya itu ada keberingasan sebetulnya kan. Ada orang yang tidak takut mati, tidak takut darah, tidak takut membunuh. Maka kaum gembala juga karena tuntutan hidup mereka,